Oke, sekarang saya akan menerangkan tentang regresi linear sederhana. Model umum regresi linear sederhana adalah demikian. Y sama dengan A plus BX. Itu artinya eh, X sebagai variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, dan Y sebagai variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Kita punya data X dan punya data Y. Kemudian kita akan mengestimasi berapa nilai A yang merupakan konstanta dan berapa nilai B yang merupakan koefisien regresi. Ini bentuk umumnya model regresi sederhana. Mengapa disebut regresi linear sederhana? Pertama, karena hanya ada satu variabel independen di sini. X-nya cuma satu, variabel independennya. Kalau lebih dari satu, X1, X2, X3, lebih dari satu, itu disebut regresi linear, regresi linear berganda. Disebut linear karena pangkat dari X itu adalah satu. Jadi Y sama A plus BX pangkat 1. Menjadi tidak linear kalau pangkat X itu tidak satu. Misalkan 2, 3, setengah, 0,5, 0,3 dan seterusnya. Oke. Ini regresi linear sederhana ya. Linearnya karena pangkat 1, sederhananya karena variabel independennya hanya satu. Oke, ini model umumnya. Nah, dalam contoh ini saya akan memberikan contoh data dari eh, IQ dan IP dari mahasiswa. Kita punya model penelitian, apakah pertanyaan penelitian adalah misalnya begini, apakah ada pengaruh IQ terhadap IP? Jadi kita punya data IQ dan IP dari mahasiswa. Oke, ini datanya sudah saya siapkan dalam bentuk Excel. Oke, data mahasiswa. Nah, ini ada mahasiswa dalam bentuk Excel 50. Tinggi badan untuk sementara diabaikan. Kita punya data IQ dan IP. Oke, data ini saya simpan di folder D dan latihan. Folder di D dan folder latihan. Kita tutup dulu karena akan diimpor dari program SPSS. Program SPSS itu hanya bisa membuka, tidak bisa membuka file yang sedang aktif. Oke, kita tutup. Kita masuk ke SPSS. Oke, file, open, data. Kita lihat, kita buka di D. Tadi saya simpan di latihan. Nah, di sini terlihat, di sini data kita, data mahasiswa tidak terlihat karena SPSS secara default hanya meminta ditampilkan data dalam bentuk SAV, yaitu data bentuk dalam bentuk SPSS. Oke, karena data kita dalam bentuk Excel, maka kita ubah SAV jadi Excel. Ini data kita tampil. Oke, kita klik sini, open, lalu kita pilih foldernya, sheetnya, karena kita cuma hanya satu sheet, langsung oke. Oke, ini yang data import. Tadi IP ini 2 desimal, di sini 1 desimal karena settingnya masih 1 desimal, masih 0 desimal. Kita ubah, sini 0. Tadi data view, sekarang variable view kita ubah desimalnya jadi 2. Oke, yang lain tetap 1, 0. Oke, ini data kita. Oke, sementara kita simpan dalam file save as data latihan 2 misalnya. Oke, data latihan 2. Oke, save as. Nah, untuk meregresikan kita mulai dengan mengklik analyze regression linear. Analyze regression linear. Oke. Kita masukkan variabel IP sebagai variabel dependen karena variabel IP itu akan dipengaruhi oleh IQ. Kita masukkan klik IQ. Oke. Kita klik OK. Di sini banyak pilihan-pilihan, tapi untuk sementara kita abaikan dulu. Kita buat yang standar saja. Oke. Klik OK. SPSS membuka sebuah window yang memberikan output dari hasil regresi tersebut. Oke, ini hasilnya, regression R square dan seterusnya. Ini dalam bentuk SAV.
Nah, ini sudah saya ekspor, bisa di save, bisa disimpan dalam bentuk SPV, file yang hanya dibuka oleh SPSS, atau diekspor ke Word. Kita ekspor file, ekspor. Ini ada pilihan apakah ke Excel, apakah ke Word, Excel, PDF atau Word. Oke, klik, oke, oke. Tadi harusnya juga harus pilih foldernya akan di mana akan kita simpan. Oke, hasil SPS tadi output sudah saya siapkan dalam bentuk Word dan sudah saya beri penjelasan seperti ini. Oke, ini regression. Oke, di sini pertama variabel dependennya adalah IP, variabel independennya adalah IQ. Oke, ini model. Bukan ini, sorry. Regresi yang ada penjelasannya. Sorry, yang ini regresi yang sudah oke, ini yang sudah ada penjelasannya. Oke, ini sudah saya berikan penjelasan. Regresi linear sederhana. Oke, ini hanya penjelasan berapa tanggal, jam dan seterusnya, di mana folder kita simpan dan seterusnya. Oke, nah, ini yang pertama, ini adalah R square. R square dari tabel ini menunjukkan bahwa R square-nya adalah 0,653, artinya 0,653 atau 63% dari varians IP. Varians itu keragaman, naik turunnya, perubahan-perubahan IP itu dapat dijelaskan oleh perubahan IQ. Jadi IQ itu menentukan 60% perubahan dari IP. Itu artinya. Sedangkan 100 dikurangi 65 ada 34%, itu dijelaskan faktual dalam model. Itu penjelasan pertama. Oke, di sini uji F tidak diberikan penjelasan sementara karena ini hanya analisis regresi sederhana. Sekarang tabel berikutnya adalah koefisien. Koefisien di sini adalah seperti model tadi, kita akan menaksir berapa nilai A. Ini adalah nilai A konstantanya, dan ini adalah nilai B-nya. Jadi persamaan kita adalah dari persamaan ini E sama dengan 0,201 ditambah 0,025 kalikan IQ ditambah error term. Inilah persamaan kita, persamaan estimasi kita. Ya. Jadi IP sama dengan variabelnya IP sama dengan konstantanya A 0,021 ditambah 0,025 kalikan IQ ditambah error. Kan mengestimasi itu tidak pasti, tidak pasti, mesti ada kesalahannya, itulah disebut error. Kita list kembali. Uji T dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen ini IQ itu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Oke. Hipotesisnya variabel independen, variabel IQ tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IP. Hipotesis nolnya secara parsial tidak berpengaruh, sementara satunya adalah berpengaruh signifikan. Oke. Dasar pengambilan keputusannya, jika probabilitasnya atau signifikansinya lebih dari 5% atau min T hitung kurang dari tabel atau min T hitung di atas min T tabel di bawah T tabel T hitung, maka H0 tidak ditolak. Atau jika probabilitasnya di bawah 5%, H0 ditolak. Keputusannya saya belah dulu. Oke. Keputusannya berdasarkan tabel di atas, nilai variabel IQ
0,00 itu di bawah 5%, sehingga H0 ditolak, yang berarti variabel independen IQ itu berpengaruh signifikan dan positif. Di sini positif, artinya berpengaruh positif. Positif itu makin tinggi IQ makin tinggi IP, pengaruhnya positif. Kalau negatif, makin rendah IQ makin tinggi, makin rendah IP. Kalau negatif, misalkan kalau negatif hubungannya misalkan negatif, makin tinggi IQ makin rendah IP, makin tinggi makin rendah IQ makin tinggi IP. Kalau itu negatif, ini positif. Oke. Berdasarkan persamaan ini, kalau IQ-nya naik 1, ya, maka IP naik 0,025. Setiap kenaikan satu satuan IQ naik 1, maka IP ini pemaknaan dari 0,025. Oke. Ini uji asumsi klasik, sementara saya stop dulu. Ini regresi yang standar, mengeran regresi linear sederhana. Nanti penjelasan berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya, agar saya menghindari menjelaskan dalam bentuk video yang sangat panjang, karena uploadnya di YouTube sangat besar filenya. Untuk 15 menit saja itu sudah 700 MB, itu memerlukan waktu sampai 3-5 jam. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih.